Budaya literasi merupakan budaya yang sangat penting dalam bermasyarakat di Indonesia maupun di dunia. Tetapi berdasarkan data dari UNESCO, untuk Indonesia sendiri itu masih minim sekali untuk budaya literasi. Itu sekitar 0,001%. Yang artinya di mana dari 1.000 masyarakat Indonesia, hanya 1 orang saja yang minat bacanya masih tinggi. Dan bersama saya sekarang saat ini sudah ada Duta Baca dari Bekasi, bahkan Jawa Barat, yaitu Dita Rahma. Selamat sore Kak Dita. Selamat sore Kak Niswa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya yang sedang menonton podcast kali ini. Betul. Kak Dita sendiri dari Bekasi betul ya? Iya betul, aku dari Kota Bekasi. Di mana lebih tepatnya tinggalnya? Aku tinggal di Golden City Kak. Golden City itu di mana? Golden City itu di Teluk Pucung, dekat Sumarekon. Oh, Sumarekon Bekasi ya? Sumarekon Bekasi. Mungkin kalau seandainya Sumarekon Bekasi, teman-teman masih familiar ya? Wisma Asri, ya, Wisma sekitaran. Asri. Oke. Boleh tahu dong, maksudnya untuk perjalanan Kak Dita sendiri, bagaimana akhirnya bisa terpilih menjadi Duta Baca Bekasi atau bahkan Duta Baca Jawa Barat ya sekarang? Ya, per tahun 2022. Ya. Jadi izin cerita, untuk perjalanan aku menjadi Duta Baca Kota Bekasi itu pada saat itu pemerintah Kota Bekasi melihat proses aku di bidang literasi. Oke. Pada saat itu aku membuat sebuah gerakan literasi, kegiatan menulis puisi. Pada saat itu aku buat jadi bentuk kompetisi ya, dan nggak disangka ternyata banyak antusiasme dari beberapa orang di seluruh Indonesia ya. Jadi bukan Jawa Barat aja, dan itu mencangkup provinsi lain seperti Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Dan yang mengikuti itu pelajar, mahasiswa, guru, bahkan hingga dosen. Nah, lalu melihat prosesku di literasi, pemerintah Kota Bekasi akhirnya mewawancaraiku dan melihat portofolio untuk menobatkan aku jadi Duta Baca Kota Bekasi tahun 2022 pada saat itu. Kemudian 2 minggu setelahnya, bertepatan dengan adanya kompetisi Duta Baca Jawa Barat 2022, aku dimajukan ke ajang tersebut. Dan alhamdulillah aku membawa nama Kota Bekasi di placing top 15 putri, yang mana pada saat itu merupakan placing pertama Kota Bekasi di Jawa Barat. Oke, sorry nih, aku agak motong. Itu kan untuk kompetisinya di Kota Bekasi, tapi diikuti oleh seluruh peserta di se-Indonesia. Bukan offline ya berarti? Betul. Secara online? Jadi kompetisinya secara online. Kita saat itu masih melalui online ya, doakan aja semoga bisa segera melaksanakan kompetisi yang secara dan online. Di Kota Bekasi ya, dan lebih Bekasi utamanya, karena kan pionirnya dari orang Bekasi itu sendiri. Oke. Kalau boleh tahu ada kriteria khusus nggak orang atau peserta-peserta yang bisa mengikuti kompetisi di kompetisi kamu sebelumnya? Tentunya ada. Ketentuannya tentunya orang yang tertarik pada bidang literasi, khususnya puisi ya pada saat itu, dan yang karyanya sesuai dengan ketentuan pembuatan puisi tentunya. Dan itu kan tadi kamu bilang nggak cuma mahasiswa atau pelajar, ada juga dosen, hingga guru, atau bahkan di luar dari dosen atau guru, maksudnya seperti masyarakat umum gitu bisa? Masyarakat umum bisa. Oh, jadi, berarti nggak terpaku usia? Jadi nggak terpaku usia atau profesi pekerjaan. Gitu. Jadi semua masyarakat bisa mengikuti. Tujuannya itu agar meningkatkan awareness literasi di masyarakat sih Kak. Wah, itu menarik sekali, karena ya yang tadi aku sempat kasih tahu bahwa literasi di Indonesia itu minim banget kan. 0,001 itu kayak nggak ada sama sekali, hampir terbawa, itu kayak sayang banget, dan itu se-Indonesia. Tapi kalau untuk Bekasi sendiri, Dita tahu itu peringkat berapa mungkin dari se-Indonesia atau seprovinsi? Untuk Bekasi, di provinsi itu Bekasi sekitar 4 terbawah, jadi sangat sedih ya, karena Kota Bekasi ternyata berada di peringkat hampir terbawah
seprovinsi Jawa Barat. Seprovinsi Jawa Barat. Gimana kalau seandainya se-Indonesia itu baru se-Jawa Barat? Berarti perlu ditingkatin lagi. Tentunya harusnya ada andil dari duta baca itu sendiri dong. Sorry, maksudnya kayak Dita atau teman lainnya yang sebelumnya pernah dinobatkan sebagai duta baca, ada pengaruh atau program-program tertentu yang harusnya dibuat biar gimana nih numbuhin awareness atau kepedulian masyarakat buat minat bacanya tuh minimal ada dulu atau tumbuh. Betul Kak, kita sebagai Duta Baca Bekasi, Duta Baca Kota Bekasi tentunya punya andil ya terhadap kemajuan literasi di Kota Bekasi sendiri. Karena kita ini Duta Baca Kota Bekasi itu kan sebagai influencer buku dan juga sebagai motivator. Kalau dari aku sendiri, seperti yang aku udah bilang tadi, aku membuat gerakan kegiatan menulis puisi, kegiatan menulis pantun, cerpen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan literasi. Dan aku berusaha mengapresiasi karya mereka agar mereka lebih semangat lagi dalam membuat karya dengan berkolaborasi dengan penerbit, karena pada saat itu gerakan literasi di platform Prestasi Kreasi Indo Utama itu hanya sebuah gerakan dari platform online. Aku belum membuat Prestasi Kreasi Indo Utama menjadi bentuk komanditer Fenotscape, jadi belum legal gitu. Sorry, aku potong sebentar. Prestasi Kreasi Indo Utama itu kalau nggak salah yang ada di bio Dita ya? Iya, betul. Nah itu tuh komunitas, brand atau maksudnya dibentuk dari Dita sendiri yang ngebentuk atau Dita bagian dari Prestasi Kreasi Indo itu? Kebetulan aku founder Prestasi Kreasi Indo Utama Kak, jadi Prestasi Kreasi Indo Utama itu, CV Prestasi Kreasi Indo Utama aku buat itu sebagai wadah kolaborasi masyarakat untuk menciptakan prestasi. Jadi mereka gak terbatas akses dan wadah untuk menyalurkan karyanya gitu. Oh, itu berarti yang para pembuat karya yang bisa menumpahkan karyanya ke situ. Bukan untuk kayak pengepul buku yang udah jadi yang nggak dibaca, jadi kayak buat donasi buku, tapi lebih memang pembuat karya bisa menumpahkan karyanya di situ, entah itu puisi dan lain-lain bentuknya. Dan selain itu di saya Prestasi Kreasi Indo Utama ini aku juga bikin kegiatan lain seperti kayak sosialisasi tentang literasi dan juga pembagian buku gratis dengan cara giveaway dan lain sebagainya. Buku gratisnya boleh tahu buku apa aja yang dibagikan? Buku gratisnya yang aku bagikan kayak buku self improvement, buku-buku fiktif gitu. Dan itu nanti diundi berdasarkan giveaway dan aku kirimkan ke alamat peserta partisipan yang dapat giveaway tersebut. Partisipan yang beruntung mendapatkan buku itu. Itu udah berlangsung berapa kali untuk kegiatan kayak gitu? Untuk kegiatan itu udah berlangsung sekitar 3 kali. Dan sekarang Prestasi Kreasi Indo Utama sedang ini ya, vakum. Vakum. Kenapa alasannya? Sayang banget ya. Iya. Untuk kegiatan yang sepositif itu harus vakum, pasti ada alasan di balik itu. Alasannya karena saat ini aku lagi berkuliah di Malang, di Politeknik Negeri Malang, dan aku sebagai mahasiswa aktif. Dan untuk pulang ke Bekasi itu jarang. Jadi kayak cuma sekarang ini aku pulang ke Bekasi cuma ada sekitar 10 hari dan aku berusaha untuk menyempatkan diri melakukan kegiatan positif seperti yang sekarang aku lagi lakuin. Keren. 10 hari bener-bener dimanfaatkan ya. Iya, nanti habis dari kegiatan ini nanti dibagi lagi juga. Bagus. Nanti balik jadi tinggal bener-bener untuk pendidikannya aja. Kalau boleh tahu jurusan apa? Aku jurusan Bahasa Inggris Komunikasi Bisnis. Keren. Minatnya memang ke sana ya. Masih seputar bahasa. Sebelumnya mungkin bahasa nasional, sekarang tingkatannya udah internasional. Keren. Oke, sekarang kita masuk ke ranah literasinya. Sebenarnya sepenting apa sih, banyak orang yang nanya kan, literasi itu untuk bermasyarakat. Pasti kan yang kita tahu yang memang concernnya terhadap literasi banyak banget bikin kita jadi lebih bisa untuk berbicara dengan baik ke orang lain, terus bagaimana pola pikir bermasyarakat, lebih jadi bisa berinovasi, kreatif dan juga berpikir kritis kan. Mungkin minimnya literasi di Indonesia, utamanya di Jawa Barat atau di Bekasi ini, ada disebabkan oleh beberapa faktor.
Mungkin Dita bisa kasih tahu kita, atau yang Dita lihat dari sekitar, itu faktor-faktor apa aja sih yang membuat literasi kita tuh minim banget, utamanya di Bekasi atau di Jawa Barat? Jadi penyebab atau faktor minimnya literasi di Kota Bekasi ataupun Jawa Barat itu tentunya seperti yang kita lihat ya, karena kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya akses bahan bacaan, dan kurangnya dorongan akan aktivitas literasi dari masyarakatnya ataupun dari pemerintah. Lalu tidak membiasakan budaya membaca buku dari sekolah. Jadi di sekolah ataupun bahkan di lingkungan keluarga itu nggak dibiasakan, nggak dibudayakan membaca buku gitu. Jadi seakan-akan itu bukan hal yang penting, jadi tidak diperhatikan. Tapi kan sorry ya, buku itu kan maknanya luas ya. Kadang ada nih beberapa harus baca buku. Baca buku konteksnya itu kayak mesti buku pelajaran atau yang untuk pengetahuan. Sedangkan baca buku itu kan bisa dengan menyenangi salah satu jenis bacaan, entah komik atau manga, itu kan masih paling tidak ada minat baca dulu aja udah bagus kan, dan itu nggak masalah kan sebenarnya? Iya, nggak masalah. Jadi kita baca buku apa aja itu bermanfaat, karena pastinya dengan membaca kita mendapatkan informasi. Betul. Dan dengan membaca kita mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang apapun itu. Kita bisa menjelajahi dunia tanpa harus pergi ke tempatnya, tempat betul. Dari buku gitu. Betul. Bahkan nambah kosakata baru yang tadinya, aduh ini sebenarnya apa ya? Oh, dari buku. Oh, ternyata maknanya ini, istilahnya ini. Oke. Benar. Nah, terus kalau seandainya di Bekasi itu ada peluang kayak diperbolehkan membuat suatu program untuk minat baca masyarakatnya tuh tumbuh. Mungkin dari Dita sendiri ada nggak? Sebenarnya tuh ada planning udah jauh-jauh hari atau udah lama banget, tapi kayaknya sulit gitu terrealisasikan. Mungkin kalau seandainya nih nanti ada yang mendengar atau bahkan pemerintah Kota Bekasi sendiri yang lihat ini atau tahu ada bantuan, oh ya ternyata ini perlu dipikirkan dengan baik juga. Betul. Silakan. Untuk dari aku sendiri ya, sebenarnya aku udah kepikiran ini sebelum jadi duta baca. Wow. Jadi sebelum jadi duta baca aja udah kepikirannya. Emang tertarik di bidang literasi ya. Oke. Jadi kalau memang nanti di Kota Bekasi ada kesempatan untuk mengadakan kegiatan berliterasi, tentunya aku ingin mengadakan event-event literasi sederhana seperti mengadakan lomba-lomba secara offline yang udah aku lakukan di Sapi Prestasi Kreasi Utama. Mungkin sebelumnya online ya, jadi seluruh plusnya itu seluruh Indonesia bisa ikut. Tapi kalau seandainya nanti bisa offline ke antar tatap muka, mungkin hanya se-Bekasi aja atau Jawa Barat, tapi lingkupnya lebih intimate ya. Boleh dilanjut? Dan mungkin untuk pemerintah Kota Bekasi sendiri mungkin bisa memberikan reward kepada pengunjung perpustakaan yang sering berkunjung, atau mengadakan seperti mengadakan kayak kuis-kuis benar-benar untuk meningkatkan literasi, benar. masyarakat di bidang literasi. Tapi kalau di Bekasi sendiri kita punya perpustakaan Bekasi sendiri kan ya sebenarnya? Betul, kita punya perpustakaan Bekasi, itu letaknya di belakang kantor wali kota. Itu tuh memang perpustakaan umum? Itu perpustakaan umum, semua boleh ke sana, boleh melakukan kegiatan, mencari bahan bacaan, skripsi, dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Berbayar? Enggak, sama sekali. Jadi kalau mau minjem buku, nanti diarahkan untuk membuat kartu anggota. Oh, membuat kartu anggota tapi secara gratis kan ya? Oke, mungkin teman-teman nih yang domisilinya di Bekasi, Kota Bekasi bisa berkunjung ke perpustakaan Kota Bekasi. Betul, dan itu banyak ya buku-bukunya. Itu lebih tepatnya di belakang gedung Wali Kota Bekasi. Iya betul Kak, di sebelah kiri. Di jalan kantor Wali Kota ada jalanan, nah itu sebelah kirinya perpus. Masih sekitaran dekat GOR itu ya berarti? Iya betul, masih dekat GOR itu. Saya pikir yang masih dekat Gedung Juang itu udah bukan ya? Udah bukan. Soalnya sekarang kan lagi hype-nya itu kan yang Gedung Juang itu kan, yang jadi museum juga kan? Tapi bukan itu ya? Itu ada sendiri berarti perpustakaannya. Ada.
Oke, Dita, aku cukup penasaran juga nih. Dari tadi kan kita udah ngobrolin soal bagaimana literasi di Indonesia, tapi sebenarnya asal mula literasi itu sendiri bagaimana sih? Atau apa Asal kemunculan? literasi, jadi budaya literasi itu bisa kita mulai dari program yang sudah dicanangkan pemerintah, yaitu 6 literasi dasar. Apa aja itu kalau boleh tahu? 6 literasi dasar itu ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan keluargaan. Sorry, aku agak potong. Mungkin kalau kayak literasi finansial, baca tulis, digital itu udah terlalu udah cukup lumrah lah ya. Tapi kalau untuk kayak literasi bumi apa tadi? Budaya. Budaya dan keluargaan. Sama sebelumnya ada tadi literasi bumi rasi. Numerasi. Itu apa ya kalau boleh tahu? Literasi numerasi itu literasi yang berhubungan dengan menghitung. Karena awalnya orang hanya mengetahui literasi itu sekedar baca tulis atau bahkan hanya membaca. Betul sekali, bukan orang lain. Saya sendiri juga taunya hanya itu. Namun literasi itu cangkupannya cukup luas. Jadi literasi itu mencakup bagaimana cara kita mengidentifikasi, bagaimana cara kita memahami, bagaimana cara kita komunikasi, menghitung. Dan menghitung ini masuk ke dalam literasi numerasi. Jadi literasi yang berhubungan dengan angka. Berarti tuh sebenarnya literasi itu bukan cuma perkara baca tulis atau bahkan sebelumnya, sejujurnya saya hanya tahu bahwa literasi itu sebatas membaca. Setuju? Betul. Atau mungkin Dita juga merasakan hal yang sama bahwa yaitu literasi adalah membaca aja, tapi ternyata cangkupannya cukup luas ya. Betul. Ada baca tulis, digital, numerik, bahkan dan lainnya. Nah, di era digital ini, ngomong-ngomong literasi digital, itu kan udah banyak banget ya gadget-gadget yang bermunculan, bahkan sekolah juga sepertinya kayak kewalahan untuk menangani gimana nih biar budaya literasi tetap ada dan muncul ke permukaan walaupun digitalnya sudah kayak mendominasi. Itu kira-kira kenapa? Atau ada nggak solusi untuk anak-anak di sekolah mereka biar lebih awareness-nya terhadap ke literasi dibanding mereka ya bermain aja entah gawai atau gadget dan lainnya? Silakan. Menurutku hal ini harus dimulai dari pendidikan di sekolah dasar, Kak. Jadi kan awareness siswa atau pelajar terhadap literasi itu minim karena adanya gawai atau gadget. Dan hal itu disebabkan karena tidak membudayakan membaca dari lingkungan keluarga. Nah, hal itu berlanjut hingga ke sekolah-sekolah, bahkan hingga ke ruang publik, karena memang tidak ditradisikan budaya membaca. Bahkan di sekolah-sekolah masih ada sekolah-sekolah yang tidak memiliki perpustakaan, atau mungkin jika ada perpustakaannya tidak digunakan atau bahkan tidak terpakai, gitu. Jadi ditelantarkan. Sorry ya aku potong. Sekarang gini. Literasi itu kan membaca atau menulis. Membaca dalam artian berarti tidak harus membaca buku kan? Iya, betul. Dengan gadget pun, tapi kalau seandainya fungsinya mereka untuk membaca, itu masih bisa dikatakan literasi. Iya, maksudnya betul. Baca dari gadget, entah baca artikel yang ada di gadget atau apa. Karena literasi itu nggak terbatas ya, walaupun medianya kita menggunakan media gadget, itu tetap dikatakan literasi karena sama-sama bermanfaat, kita sama-sama mendapatkan informasi dari situ. Namun alangkah baiknya kalau kita membaca dari buku, karena kan dari gadget itu banyak faktor yang ngedistract kita gitu. Jadi kayak entah ada notif dari aplikasi lain, dari segi kesehatan pun nggak bagus juga. Nah sekarang tuh kita nggak dibatasi untuk kegiatan berliterasi atau kegiatan membaca. Betul. Jadi kita udah bisa membaca lewat aplikasi-aplikasi yang ada sekarang di era modern ini. Kita bisa baca buku apapun lewat aplikasi seperti iPusnas, ada aplikasi Quora, dari Perpusnas, Quora, terus Webtoon mungkin.
Wattpad dan lain sebagainya. Jadi kita nggak terbatas, kita bisa baca apapun dan dimanapun. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak berliterasi ataupun nggak membaca. Seharusnya mungkin aku bisa tambahin sedikit, seharusnya dengan adanya kemudahan gadget membuat orang lebih melek literasi, cuma medianya aja yang beda. Walaupun jujur ya, kalau aku pribadi antara baca artikel atau buku digital dengan buku yang langsung objeknya, bendanya itu pasti beda sih. Aroma buku kan beda ya sama aroma gadget, betul ya? Pasti setuju. Mungkin orang yang dulu-dulu tuh lebih senang ke perpustakaan atau mereka beli buku, bukan masalah ya sama aja bacanya betul, tapi aroma buku tetap aja meninggalkan kesan yang berbeda ya. Kalau seandainya senang yang baca-baca buku langsung. Setuju ya Dita dengan pernyataan itu. Nah, kalau seandainya di era sekarang, kan ini udah beda generasi ya, buat membuat generasi yang sekarang atau bahkan yang akan datang untuk melek literasi itu kayak gimana? Mungkin ada tips and trick dari Dita sendiri, silakan. Menurutku dalam menumbuhkan generasi mendatang agar lebih aware pada literasi, ini bisa seperti yang aku bilang tadi, bisa dimulai dengan gerakan literasi sekolah. Gitu. Karena ini adalah gagasan yang sangat tepat untuk meningkatkan angka literasi di masyarakat, khususnya di Indonesia, agar masyarakatnya lebih berwawasan, lebih inovatif dalam membuat gagasan tentunya. Selain itu, pemberdayaan perpustakaan di sekolah juga diperlukan. Ruang perpustakaan yang nyaman, kemudian akses buku bacaan yang lebih banyak, bervariatif, banyak pilihan, pasti jadi bisa disesuaikan dengan minat masing-masing orang gitu. Karena tentunya semua orang pasti memiliki minat bacaan yang berbeda. Betul sekali. Mungkin antar aku dengan Dita juga pasti. Ngomong-ngomong, Dita suka hobi baca jenis buku seperti apa? Aku hobi baca buku novel, Kak, sama buku self improvement gitu. Kenapa? Butuh motivasi lebih kah sampai harus baca buku self improvement? Kan biasanya orang gitu ya. Iya. Kalau buku self improvement menurutku kalau motivasi itu ada dalam diri ya. Betul. Seharusnya memang selalu ada. Betul. Tapi aku suka baca buku itu biar aku lebih dapat insight, dan aku misal aku lagi down, lagi nggak pengen ngapa-ngapain nih, atau lagi capek gitu. Nah, aku baca buku itu, aku dapet insight lagi, aku semangat lagi gitu. Ternyata hanya dengan buku Anda mudah sekali ya. Orang tuh kadang harus dengan asupan entah makanan, orang lain. Kalau Anda cukup dengan buku. Sangat simpel. Itu salah satu yang bagus. Dit, di saat ini nih, di saat sedang gencar-gencarnya dunia digitalisasi dan literasi itu kayaknya cuma dipandang sekedar kegiatan membaca aja. Mungkin ya di sekitar kamu, mungkin orang terdekat dari lingkup keluarga, teman, atau bahkan perkuliahan kamu, ada nggak sih contoh atau potret yang arahnya atau mengarah ke darurat literasi itu sendiri? Jadi di era sekarang masih banyak yang mengartikan bahwa literasi itu hanya sekedar membaca. Padahal sebenarnya literasi tidak sesempit itu, karena literasi itu mencangkup aspek yang luas. Contohnya sekarang saya melihat potret mahasiswa atau teman-teman saya sendiri contohnya. Ini sangat dekat ya, ini contohnya sendiri. Bener, jadi banyak teman-teman mahasiswa saya yang malas ke perpustakaan. Jadi mereka malas berkunjung ke perpustakaan, bahkan untuk sekedar ngerjain tugas. Dengan alasan? Dengan alasan yang menurutku nggak masuk akal. Jadi kayak contohnya? Migrain, pilek, atau tapi itu ya mungkin aja benar, bisa iya benar. Bisa tidak. Iya. Alasannya ya menurut mereka ngerjain tugas itu bisa joki. Kan sekarang itu banyak juga ya joki tugas. Nah, itu mirisnya sih. Banyak platform yang buka jasa joki tugas. Jadi joki itu ngerjain tugas teman-teman mahasiswa yang mungkin nggak punya waktu atau kesulitan dalam mengerjakan tugas. Jadi mereka lebih sering menggunakan joki tugas atau meminta tolong ke mas-mas warnet. Mas-mas warnet itu yang... Sebentar, sorry aku potong. Mas-mas warnet itu kan notabene biasanya tuh kerjaan mereka hanya
menunggu dan maksudnya untuk jagain warnet aja, iya ngeprint mungkin ngetik oke. Tapi kan kalau untuk tugas otomatis cangkupannya lebih luas, lebih dalam dong. Betul. Ngerjain tugas itu nggak sembarangan orang bisa. Tapi kenapa mereka bisa mempercayakan? Jadi ada tugas yang bisa dikerjain sama masyarakat umum gitu Kak. Jadi kayak contoh kayak tugas yang hanya sekedar mencari informasi terkait apa, makalah apa. Nah itu di fotokopian itu mas-mas warnetnya menerima jasa seperti itu. Jadi merekanya sendiri yang memang buka jasa untuk itu. Mereka bisa mengerjakan tugas-tugas yang memang masih di ranah umum yang mereka merasa mampu untuk ngerjain gitu. Yang masih mereka bisa cari di internet. Jadi menurut mereka itu lebih simpel dan lebih murah. Lebih simpel karena mereka nggak perlu ngerjain dan lebih murah daripada mereka harus berobat ke rumah sakit karena pusing gitu. Loh, sorry nih ya, menurut pendapat aku pribadi, kalau seandainya kayak gitu bukannya jatuhnya lebih mahal ya? Karena kan kalau seandainya kita ngerjain sendiri, otomatis kita cari bahan sendiri, kita googling, searching sendiri, dan itu kan biayanya pasti ya mungkin hanya kuota atau bayar buat untuk sewa warnetnya aja. Tapi kalau seandainya sudah melalui joki seperti itu, mau nggak mau kan bayar jokinya, bukannya itu lebih mahal? Kenapa bisa dibilang lebih murah? Betul, menurutku jauh lebih murah dan lebih nggak mengeluarkan biaya kalau kita ngerjain sendiri, dan itu juga bermanfaat untuk kita. Tentunya kita diberi tugas itu biar kitanya juga tahu kan ya kenapa kita lebih mampu di jurusan kita tentunya kan. Tapi mereka beranggapan lebih simpel dan lebih murah apabila joki tugas ataupun minta tolong orang lain dengan melakukan pembayaran itu karena menurutku alasannya ya karena mereka malas mengerjakan tugasnya. Iya sih, itu udah pasti faktor yang paling utamanya, malasnya itu udah paling nggak bisa dipungkiri. Cuma alasan lainnya mengikuti, ya sebenarnya nggak masuk akal kalau seandainya dibilang lebih murah. Apalagi sampai kalau seandainya nanti kalau ngerjain tugas ini saking kepikiran, itu kan nggak semuanya kan sebenarnya, beberapa aja. Dan lagi pula itu juga kan kalau seandainya sampai gila banget yang nggak bisa time manajemennya kurang baik, waktu tidurnya terganggu, waktu istirahatnya, sampai nyari tugasnya juga gimana. Tapi kalau seandainya termanage dengan baik, ya aku rasa sih harusnya enggak ya. Tapi ya balik lagi, daya tahan tubuh orang kan beda-beda. Cuman ya itu kenyataan itu tuh maksudnya potret yang nggak baik. Berarti kan nandain kalau mahasiswa sekarang atau generasi muda sekarang itu memang darurat literasi. Betul. Alasannya kan tadi ya memang karena mereka malas mengerjakan. Berarti mereka malas berliterasi. Nah, generasi yang udah dimanjain sama modernisasi. Betul. Jadi mereka semuanya pengen yang instan. Betul gitu. Sekali. Walaupun ya sebenarnya nggak ada salahnya juga sih, maksudnya kita berliterasi dari sekarang medianya udah beda. Dulu mungkin ya seperti yang tadi kita sebutkan, ada buku, majalah, koran, lebih ke media cetak. Kalau sekarang mungkin aksesnya medianya udah lebih luas dan gak terbatas. Betul sekali. Cuma ya itulah balik lagi, semakin akses ataupun semakin mudahnya mendapatkan informasi, jadi bikin orang tuh malas. Makin malas. Nah, untuk melakukan apapun. Iya, minimnya literasi itu bikin cenderung buat pola pikir kita juga jadi stuck-minded. Jadi susah. Kita cenderung pengen yang praktis. Jadi kayak bahkan kalau seandainya orang kayak ngajuin satu pertanyaan, biasanya kalau orang generasi mungkin orang tua kita ya, itu kan banyak yang berpikirannya kritis. Jadi sampai dia benar-benar menemukan jawaban yang klik sama dia atau benar-benar yang masuk akal, baru mereka stop untuk bertanya. Kalau sekarang ya udah kebutuhan pertanyaannya apa, sekedar dijawab itu udah cukup buat mereka kayaknya. Iya, betul, Kak. Itu udah beda banget memang. Beda. Berarti Dita setuju dong bahwa literasi itu akan ada dampak ke depannya di generasi sekarang maupun di generasi mendatang. Iya, menurutku kegiatan literasi itu sangat berdampak pada generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang nanti. Karena kegiatan seperti yang aku bilang tadi, kegiatan literasi sangat luas. Jadi kegiatan literasi itu gak hanya mengajak manusia untuk membaca, tapi juga
bisa untuk memahami dunia, bahkan kita bisa mengeksplor seluruh dunia ini dengan hanya membaca dari buku tanpa harus pengen tahu Lombok tuh kayak gimana sih. Betul. Apalagi sekarang sorry ya, udah ada gadget yang nggak cuma tulisan aja isinya, bahkan ditampakin gambarnya, jadi videonya. Literasi bisa menghasilkan generasi-generasi dengan pemikiran kritis dan produktif tentunya kalau kita bisa membudayakan kegiatan literasi ini. Nah, generasi-generasi yang gemar literasi ini nantinya akan lahir jadi generasi-generasi yang unggul tentunya karena kita udah membiasakan kegiatan literasi, membaca, menulis. Betul. Nah, nanti generasi-generasi unggul ini bisa kedepannya bisa membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik. Tentu saja pasti mereka biasanya akan menurunkan ke generasi selanjutnya ya. Kayak apa sih, membentuk regenerasi lah buat di bawah mereka, entah adik-adiknya atau anak-anaknya nanti. Bener, makanya kenapa ya balik lagi tadi literasi sangat-sangat penting. Apalagi biasanya untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Oke, Dita, di lingkup kamu sendiri kan udah ada atau mungkin banyak ya contoh atau potret dari darurat literasi itu sendiri. Tapi kita ke cangkupan yang lebih luas lagi nih. Menurut kamu untuk lingkup Kota Bekasi atau Provinsi Jawa Barat sendiri termasuk masih kurang nggak atau bahkan kurang banget menurut kamu nih untuk membangun minat orang untuk membaca atau menulis? Menurutku di Kota Bekasi khususnya di Jawa Barat itu masih sangat minim karena seperti data UNESCO tadi Indonesia masih 0,001% minat literasinya, sangat rendah. Dan apalagi Kota Bekasi yang berada di urutan 4 terbawah di Provinsi Jawa Barat. Jadi menurutku dari berapa provinsi kalau boleh tahu? Dari 27 di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Dan itu 4 terbawah. Itu ironis sekali kalau seandainya teman-teman tahu dari 27 4 terbawah, bukan 4 teratas ya, Dit ya? 4 terbawah. Oke, terus menurutku kita tuh bisa bikin program-program yang bisa mengatasi darurat literasi ini, Kak. Tentunya dimulai dari pendidikan di sekolah. Jadi kita bisa bikin kebijakan menamatkan 1 buku per 1 bulan. Atau biasanya ada 30 hari menulis ya? Iya, betul. Apa ya? Resensi buku. Jadi setelah kita baca 1 bulan, kita bisa melakukan resensi buku. Nah, itu kan berarti kita melakukan kegiatan literasi, membaca dan lalu menulis. Nah, nanti dari kegiatan itu jadi belajar yang lain gitu, anak-anak belajar berkomunikasi karena berkomunikasi bagian dari literasi. Kalau kita nggak membaca, kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Betul, bahasa-bahasa yang digunakan tentu berbeda ya. Orang yang biasa membaca, menulis, kosakata-kosakatanya tadi udah cukup banyak mengkoleksi kosakata yang baik dan benar. Bahkan mungkin ada biasanya pakai kosakata yang slang, bahasa-bahasa slang atau hari-hari ya, bukan bahasa-bahasa baku yang memang ada di EYD atau di Kamus Indonesia itu sendiri. Menarik sejauh ini. Oke, kita udah cukup lama ya ngobrolnya sampai nggak berasa minuman kamu sudah sampai habis. Ngomong-ngomong, Dita mungkin ada masukan, pesan atau pesan untuk teman-teman sebaya Dita atau seangkatan Dita atau bahkan untuk generasi mendatang mengenai baca tulis atau budaya literasi itu sendiri. Silakan. Jadi menurutku setelah diskusi kita tadi bisa kita ambil bahwa itu adalah cara bagaimana menerapkan literasi dan masih banyak contoh lainnya yang bisa kita gunakan untuk menciptakan generasi yang aware terhadap literasi. Hal yang perlu diingat bahwa literasi itu bukan hanya bersifat temporer, tapi harus dinamis agar pemuda-pemudi terus berkarya. Generasi muda itu harus siap membangun bangsanya melalui karya karena sekarang bukan masanya lagi demo itu udah bukan jadi pergerakan pemuda, tapi pemuda bisa bergerak melalui karya. Jadi pemuda menjadi tonggak pembangunan Indonesia dalam kedudukan negara lain. Seperti itulah sikap kita sebagai generasi muda yang seharusnya yang diinginkan bangsa dalam pengembangan literasi.
Dan setiap orang dengan mudah mengatakan buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Itu betul, itu tidak salah. Pernyataan itu betul. tidak salah. Tapi di balik pernyataan itu ada sebuah pengorbanan dan kerja keras yang cukup besar dalam mewujudkannya. Oleh karena itu dibutuhkan kontribusi pemuda untuk mencintai budaya literasi. Ini kalau aku boleh nambahin udah kayak motonya Bung Karno ya. Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Padahal ya di belakangnya masih ada lagi keterusannya, dan itu memang bagus. Biar gimana pun literasi itu cukup penting untuk bermasyarakat, terutama di dunia pendidikan, karena balik lagi untuk berkomunikasi dengan orang, berbicara dengan orang, untuk bertukar pikiran. Kita membutuhkan wawasan yang cukup luas, juga kosakata yang mumpuni. Jadi bukan sekedar bahasa-bahasa hari-hari aja yang bisa digunakan, karena beda tempat kita akan menggunakan beda bahasa yang berbeda. Betul sekali. Dan gimana cara mendapatkan bahasa-bahasa yang baik? Ya salah satunya dengan literasi dan membudayakan literasi. Terima kasih Dita sekali lagi atas waktunya. Terima kasih. Semoga juga. bisa sama-sama betul membangun minat baca paling minimal untuk Kota Bekasi. Iya, betul. Bisa luasnya Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya Kak, dan terima kasih juga untuk Area 9 Coffee karena telah memberikan wadah. Terima kasih kembali. Semoga kedepannya bisa terus berkolaborasi dan menciptakan kegiatan-kegiatan positif. Amin. Terima kasih sekali lagi. See you di next episode. Bye-bye. Tahu.